Oke semuanya, salam kalem, salam santuy ya. Jadi balik lagi ya, kalem dan santuy di channel ini seperti biasa. Ya kita berubah lagi ya. Balik seperti biasa yang penuh sarkas-sarkas yang ya kocak-kocakan. Dan ya channel ini akan menyajikan analisa-analisa terbaik dan menarik yang tentu saja jangan pernah dilewatkan. Oke, jadi sebelumnya yang belum subscribe atau kemarin sempat unsub, boleh di subscribe lagi karena ya ada kemungkinan kita mulai minggu depan kita bakal sering banget live stream. Bagi yang mau entry feature sama-sama ataupun mau apa ya, mau trading sama-sama lah, minta analisa koin A, koin B atau ngelihat koin apapun, langsung saja bisa nanti nonton di live streamnya. Oke, ya kita doakan ini lagi buat mejanya, setupnya jadi dalam waktu yang sangat-sangat dekat ya. Dan ya kemarin prediksinya minggu kemarin ya udah selesai, tapi ternyata belum sesuai estimasi ya, jadi paling lambat tuh minggu depan gitu ya. Nah jadi oke, hari ini udah mulai Agustus ya, dan kita bakal nganalisa Bitcoin lagi. Dan hari ini closing weekly dan juga closing monthly secara sekaligus di jam 7 tadi ya per hari ini. Oke, jadi kita bakal melihat apa yang akan terjadi secara chart. Oke, nah secara chart kalau kita perhatikan Bitcoin hari ini mengalami penurunan dari tadi subuh ya. Nah aku sayangnya udah nggak entry lagi shortnya karena tadi malam sempat dimainin bandar dan aku udah close gitu ya shortnya. Dan aku tidur dalam keadaan tidak open posisi apa-apa dan ternyata ngedam gitu guys ya. Nah jadi kalau kita perhatikan untuk saat ini di time frame 1 hari itu mulai mengindikasi yang bahaya ya. Sekali lagi kita mulai mengindikasi bahaya. Nah jadi sejujurnya di sini kalau kita perhatikan ya, di time frame 1 hari itu ada 3 pattern merah ya, yang artinya di situ adalah rejection yang keras di sekitar area 24.000 dan menurunkan Bitcoin ke area 23.000 lagi. Ingat ya. Tapi kalau secara ya di RSI-nya di sini tuh belum menunjukkan bearish yang sangat apa ya, yang sangat sangat parah gitu, tapi malah di sini mulai memuncul masih bull diff ya, bullish divergence, yang artinya ya meskipun di sini ya stock heading ini dead cross, masih ada peluang untuk naik dulu untuk menetralkan si RSI-nya. Karena kalau kita perhatikan RSI-nya tuh minimal dia tuh bentuknya kayak gini, bisa jadi naik lagi baru turun ya, bisa jadi ya itu skenario bullish daripada RSI-nya, biarpun si stock heading-nya dead cross. Karena stock heading tanpa RSI ataupun sebaliknya itu kan ibarat dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya keduanya selaras itu baru misalnya mau turun-turun oke, fix. Kalau naik-naik, kalau kayak gini kan ya belum ada bear diff-nya, jadi belum ada peluang BTC untuk turun lebih dalam gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan dari time frame daily ya, ini kayaknya bakal membentuk suatu pattern lagi yang kita sebut sebagai mungkin broadening wedge atau bullish rising wedge ya, falling wedge ya, turun falling wedge. Dan skenario yang bakal terjadi di falling wedge kalian tahu sendiri ya skenario apa, dan dia tuh bakal kayak gini guys. Nah ya, baru sebelum akhirnya dia malah breakout ya. Nah jadi aku udah gambar di sini tuh ada resist di area 22,5 sampai 22 ya. Di situ adalah resist Bitcoin, dan kalau menurut aku better long di area situ karena kita bakal nangkap di situ gitu. Nah tapi kalau mau ngelong hati-hati, kita lihat mantul apa enggak. Ingat, mantul apa enggak ya, karena itu bahaya banget di sebelah situ ya, jujur aja itu bahaya banget. Jadi bagi kalian yang mau entry long sekarang ini masih gambling banget, karena kalau kita lihat patternnya tuh baru kayak gitu guys ya, jadi belum sangat-sangat tidak aman. Nah hati-hati karena itu candle yang penuh ya, hammer penuh yang kayak ini ya, ini hammer penuh kayak gini. Nah hati-hati nih, hati-hati tuh ya, bisa jadi dibikin hijau dulu tuh baru dibikin merah malamnya atau pas mau ganti candle, itu hati-hati. Nah jadi ini kalau secara ya untuk daily udah menunjukkan indikasi-indikasi bearish, itu yang pertama ya, karena 3 candle udah mengalami rejection di area resisten 24.000, itu indikasi bearish yang pertama ya. Dan indikasi bearish yang kedua adalah si stochastic udah dead cross ya. Kalau daily sih memang nggak berasa efeknya cepet ya, bisa terjadinya 3 hari kemudian ataupun mungkin 4 hari kemudian, bisa jadi kayak gitu. Oke, next kita bakal ngebahas efek daripada closing weekly dan juga monthly ya. Nah kita BTC USDT kita pilih Coinbase yang karena patternnya oke. Nah untuk di Coinbase ini patternnya harganya itu nggak mirip-mirip amat, tapi ya bisa lah kita pakai gitu ya. Nah jadi untuk di Coinbase kalau kita perhatikan di sini tuh dia mengalami rejection masih sama. Nah itu adalah pattern bearish ya. Kemudian lagi kalau kita buka untuk weekly-nya ya,
Nah untuk di weekly ini kalau kita perhatikan ya, ini udah mulai yang namanya adalah sepersekian lama kemarin dia menunggu gold cross, tapi nggak gold cross tapi mulai dot cross, gold cross lagi, maksudnya mulai gold cross dan mulai naik maksudnya ya. Dan kita bakal tunggu di area merah untuk ngejaring short untuk jangka panjang, karena kalau weekly efeknya berasa berkepanjangan banget nih. Ingat berapa minggu kemarin yang sekitar 10 atau 11 minggu kita mengalami bearish yang sangat-sangat parah ya. Dan tapi nih ya kan, di weekly-nya ini ya, si RSI ini masih bear div. Ingat, si RSI masih bear div dan belum menunjukkan indikasi-indikasi strong bullish meskipun pattern memantul gitu ya sebagai area atau pola retracement. Nah, ada nggak kemungkinan bang kita bisa pergi ke 27.000 atau 28.000? Ya bisa-bisa aja sebenarnya gitu ya. 27, 28 itu bisa-bisa aja karena di situ ada resist dan support gitu ya. Support yang jadi resist maksudnya ya. Nah, tapi kalau secara daily, secara weekly ini wah harus diperhatikan juga. Bisa aja lanjut naik tapi RSI-nya masih tetap melemah, dan itu yang harus diwaspadai dan sangat-sangat berbahaya gitu ya. Karena kalau indikator nggak selaras itu sulit kita memprediksinya ya, karena satu ngajak bullish, satu ngajak bearish gitu ya. Tapi semoga ada indikasi-indikasi, karena di weekly di sini tuh kan ada bull div ya. Nah, ada hidden bullish divergence ya. Tapi dan sudah memantul, bisa aja dia bakal ke sini skenario kayak gini. Kalau mau lanjut bullish bisa aja kayak gini ya. Nah, ini bisa aja ya, tapi tidak merupakan jaminan 100%, ini hanya analisa biasa ya. Jadi lanjut lagi untuk daily, apakah dia bakal naik? Ya, kita bisa memprediksikan kalau ini dailynya weekly-nya bakal naik menuju ke area merah terlebih dahulu. Tapi semoga si pattern daily itu tidak mengganggu ya. Semoga si pattern daily-nya itu tidak mengganggu, dan kemudian kita balik ke monthly yang terakhir ya. Kalau secara monthly ini sulit banget untuk diprediksikan karena ini hanya candle yang kayak gini. Ya aku curiganya kita bakal bikin 2 minggu kayak gini guys ya. 2 bulan kayak gini baru dilanjut terjunkan. Oke. Nah, hati-hati ya. Nah, ini kalau sebagai pola retrace untuk scalping, untuk main weekly, untuk short pula, untuk ngelong-ngelong atau ngebuy dikit-dikit it's okay lah, nggak masalah gitu ya. Selagi kalian nggak main nafsu ya, kalian pasti bisa profit di market kayak gini. Dan aku mungkin tukar plan untuk saat ini main long ya, nanti balik baru short lagi. Nah, kalau untuk weekly, jujur ini kita belum menemukan monthly ini kita belum menemukan pattern-pattern yang cukup bagus. Kita hanya melihat apakah dia akan pola berulang dari sebelumnya. Kita lihat saja. Thank you.